Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan pertama saya sendiri Al-Fajar Siddiq, lalu yang kedua Alvina Amara Fitri, dan yang ketiga Arifah Nuraini. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kelompok kami yang dengan judul Do-Charcoal. Dodol arang atau charcoal, inovasi sederhana pengolahan dodol sebagai makanan bantu detoksifikasi tubuh. Langsung saja, yang pertama pendahuluan. Di pendahuluan ada latar belakang. Dikutip dari Standar Nasional Indonesia atau SNI, dikatakan bahwa dodol adalah produk pangan yang terbuat dari tepung ketan, santan, dan gula dengan atau tanpa penambahan bahan pangan dan bahan tambahan pangan lainnya yang disetujui. Tekstur dodol halus, memiliki sifat elastis, dapat langsung dimakan, tidak memerlukan pendingin, dan juga cukup kering sehingga stabil selama dalam penyimpanan. Lalu ada arang atau charcoal yang merupakan hasil dari proses pembakaran sesuatu. Salah satunya adalah arang yang dihasilkan dari pembakaran kayu yang banyak mengandung etanol dan berperan penting dalam detoksifikasi serta mengurangi kontaminan yang ada dalam tubuh ketika dikonsumsi. Lalu pada penelitian kami kali ini berorientasi P2M, di mana di sini kita ketahui bahwa terdapat permasalahan di mana adanya limbah kayu yang masih dibiarkan dan tidak diolah. Lalu dari limbah kayu ini kami memiliki gagasan, yaitu mengolah limbah kayu menjadi arang sebagai bahan pembuatan dari dodol. Lalu diketahui dari Balai Penelitian Kehutanan Makassar, kami memperoleh informasi bahwa dodol arang sebagai makanan yang dapat membantu detoksifikasi tubuh, menghilangkan racun, dan juga dapat digunakan untuk terapi diare. Nah, dari gagasan kami ini dapat kita implementasikan, kita salurkan kepada masyarakat. Sebagai misalnya, kami di sini menggunakan pemuda dari Dusun Pulo, Desa Kembang, Kecamatan Pacitan. Jadi dari inovasi kami ini dapat membantu memberdayakan pemuda di dusun tersebut. Selanjutnya, rumusan masalah yang kami dapatkan yaitu yang pertama, apa kandungan arang aktif yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan do-charcoal. Lalu yang kedua, bagaimana proses pembuatan arang aktif menjadi do-charcoal. Dan yang ketiga, apa manfaat dari do-charcoal sebagai inovasi makanan bantu detoksifikasi tubuh. Lalu tujuannya yaitu yang pertama, mengetahui kandungan arang aktif yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan do-charcoal, mengetahui proses pembuatan arang aktif menjadi do-charcoal, mengetahui manfaat dari do-charcoal sebagai inovasi makanan bantu detoksifikasi tubuh. Lalu yang selanjutnya, manfaatnya dari do-charcoal ini yang pertama, dari penelitian kami diharapkan memberikan informasi alternatif pengolahan biobriket dengan menggunakan limbah organik. Lalu yang kedua, do-charcoal ini diharapkan dapat memberikan alternatif solusi pemanfaatan limbah industri dalam upaya mengurangi dampak limbah organik. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ya, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Fajar, bab 2, yaitu kajian pustaka. Yang pertama adalah kandungan dan manfaat arang atau charcoal. Arang adalah hasil dari proses perubahan kimia yang disebabkan oleh pembakaran bahan tertentu seperti kayu, batok kelapa, dan bahan-bahan sejenisnya. Arang aktif telah lama dikenal sebagai pengikat dan penangkal racun dalam tubuh. Zat ini dibuat terutama dari cangkang sapi tua atau tepung kayu.
Arang kemudian diaktifkan untuk meningkatkan luas permukaan dan meningkatkan kekuatan ikatannya. Proses aktivasi dilakukan dengan mencelupkan arang ke dalam bahan kimia tertentu. Karbon aktif tersebut kemudian diolah dan dikemas menjadi tablet atau bubuk. Salah satu produk arang aktif yang dapat ditemukan di apotek adalah norit. Norit ini umumnya digunakan untuk membantu melancarkan pencernaan. Manfaat lain dari arang diantaranya yaitu dapat memutihkan gigi, meredakan masuk angin, dan sebagai penawar racun. Selanjutnya, apa itu dodol? Bagaimana pengertian dodol? Dodol itu apa sih? Nah, menurut Suprapti, dodol termasuk produk olahan setengah lembab yang berupa bubur manis yang padat, kenyal, dan kering. Menurut SNI, dodol saat ini merupakan makanan yang terbuat dari tepung ketan, santan, dan gula dengan atau tanpa penambahan bahan makanan dan bahan tambahan makanan lainnya yang disetujui. Modifikasi proses pembuatan dodol melalui penambahan enzim amilase motogenik mampu memperbaiki tekstur dodol, memperpanjang umur simpan, dan membantu menjaga elastisitas dodol hingga 6 bulan jika disimpan pada suhu ruangan. Nah, teknik ini memiliki pengaruh langsung terhadap karakteristik biologi dodol. Dodol merupakan produk yang memiliki nilai gizi yang rendah, khususnya serat pangan, vitamin, dan iodium, namun tinggi kandungan gula dan karbohidrat. Hal ini dikarenakan bahan baku pembuatan dodol terdiri dari tepung, beras ketan, gula, dan santan. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk meningkatkan kandungan gizi dodol, salah satunya yaitu melalui proses fortifikasi serat pangan, vitamin, dan iodium. Untuk meningkatkan nilai gizinya, dodol sering ditambahkan dengan berbagai zat tambahan atau diformulasikan menggunakan sumber pangan yang tinggi kandungan protein atau vitaminnya. Nah, dalam peningkatan gizi pada dodol arang ini, maka dilakukan penambahan materi pendukung berupa kacang almond. Almond merupakan jenis tree nuts yang populer karena rasanya yang gurih, sedikit manis, dan empuk. Cita rasa gurih pada almond dikarenakan tingginya lemak nabati yang terkandung di dalamnya. Konsumsi satu takaran taji almond atau 20-25 biji akan menghasilkan 15 gram lemak dan lebih dari 90%-nya merupakan asam lemak tidak jenuh. Nah, tingginya asam oleat dan linoleat pada almond sangat berperan baik dalam tubuh, salah satunya menekan kolesterol sehingga baik untuk jantung serta meningkatkan laju aliran darah. Yang ketiga yaitu detoksifikasi. Nah, detoksifikasi ini merupakan proses netralisasi dan eliminasi untuk meminimalkan bahkan menghilangkan racun dari dalam tubuh atau lebih dikenal dengan sebutan internal cleansing. Nah, proses ini berguna untuk membuang segala macam zat yang tidak dibutuhkan dalam tubuh. Nah, organ detoksifikasi yang terpenting dalam tubuh diantaranya yaitu hati, ginjal, paru-paru, sistem limfatik, dan kulit. Detoksifikasi bisa dilakukan dengan berobat jalan atau dirawat di rumah sakit. Biasanya, proses detoksifikasi ini dilakukan terus-menerus selama 1-3 minggu hingga hasil tes urin menjadi negatif dari zat adiktif. Nah, detoksifikasi merupakan langkah awal proses terapi ketergantungan opioida dan merupakan intervensi medik jangka singkat. Nah, pada era modern ini, kemudian fasilitas dan kecanggihan teknologi yang tinggi semakin meningkatkan kenyamanan hidup manusia. Nah, hal ini memicu perubahan gaya hidup pola makan kita, seperti dengan hadirnya televisi, terus komputer, internet, dan konsumsi makanan cepat saji. Nah, pola hidup yang kurang baik ini akan memicu tertumpuknya racun dalam tubuh. Nah, untuk meningkatkan keefektifan dalam detoksifikasi tubuh, dianjurkan kita mulai dengan pembersihan yang baik dan menyeluruh dari usus besar, diikuti dengan pembersihan pemurnian hati, darah, dan detoksifikasi sel. Nah, selanjutnya yaitu bab 3, metode. Dalam pembuatan DO charcoal ini atau dodol arang, yang pertama proses yang kita lakukan pertama kali yaitu pengambilan bahan limbah. Nah, limbah organik kayu diambil dari tempat industri pengolahan kayu seperti mebel dan tempat pembuatan perahu di Kota Pacitan yang menggunakan kayu sebagai bahan dasar dalam pembuatan mebel dan perahu. Dalam pembuatan dodol arang ini, kami memadukan materi pendukung berupa kacang almond sebagai penyeimbang kadar karbohidrat dan protein. Kacang almond ini dapat diperoleh di toko bahan kue. Kemudian, pembuatan bahan setengah jadi DO charcoal. Untuk menghasilkan tekstur yang baik dalam pembuatan dodol arang, diperlukan teknologi pirolisis atau pengarangan agar limbah kayu dapat diubah menjadi arang aktif sehingga dapat diambil manfaatnya. Limbah kayu yang sudah menjadi arang aktif kemudian dihaluskan untuk dijadikan serbuk arang sebagai bahan pembuatan dodol. Nah,
Dalam pengolahan dodol arang ini juga memadukan proses penambahan enzim amilasa maltogenik yang diperoleh dari beras ketan untuk menghasilkan tekstur dodol yang kental dan membentuk gel. Kemudian untuk meningkatkan nilai gizi pada dodol ini digunakan teknologi fortifikasi serat pangan, vitamin, dan iodium. Dalam pembuatan dodol arang ini, materi pendukung yang digunakan untuk meningkatkan nilai gizi adalah kacang almond. Kacang almond yang tinggi serat dan protein dapat dijadikan penyeimbang gizi pada dodol arang. Kacang almond diiris kasar, kemudian dicampurkan pada dodol ketika sudah matang untuk menjaga nutrisi yang terkandung agar tidak terurai oleh panas yang dihasilkan dodol ketika dimasak. Nah, untuk proses pembuatan dodol arang, alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama alatnya yaitu kuali atau wajan, loyang, plastik pembungkus, pengaduk, tungku, pisau besar, dan kertas minyak. Sedangkan bahan-bahan yang dibutuhkan yang pertama yaitu santan kental dari 5 buah kelapa tua, tepung ketan putih 1 kg, gula pasir 2 ons, gula merah 2 kg, garam secukupnya, serbuk arang aktif setengah kilogram, kacang almond setengah kilogram, dan minyak goreng 220 ml. Setelah alat dan bahan semuanya tersedia, kemudian lanjut ke proses pembuatannya. Yang pertama yaitu siapkan bahan-bahan yang sudah dibeli, campurkan tepung ketan dengan gula merah yang sudah diiris-iris dan serbuk arang. Kemudian masukkan santan cair dan beri sedikit garam atau beri secukupnya. Setelah semua bahan tercampur, rebus campuran tadi hingga mengental, lalu tuangkan kembali santan kental, kelapa tua, dan gula pasir. Kemudian masak terus hingga campuran adonan menjadi sangat kental selama kurang lebih 3,5 jam. Cincang kasar kacang almond, kemudian campurkan pada adonan dodol 5 menit sebelum dituangkan ke loyang. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan menuang adonan dodol di atas ke dalam loyang yang sudah dilapisi kertas minyak sebelumnya. Sesudah dituang, langkah berikutnya yaitu mengoleskan minyak goreng hingga rata. Setelah itu, dodol didinginkan terlebih dahulu, lalu digulung hingga membentuk bulat lonjong seperti bentuk dodol pada umumnya atau bisa juga dibentuk sesuai selera. Langkah terakhir yaitu bungkus adonan dodol menggunakan kertas minyak atau plastik yang sudah diolesi minyak goreng. Sekian pemaparan dari saya, akan dilanjutkan oleh... Baik teman-teman, selanjutnya adalah pengujian kelayakan do-charcoal. Dalam pembuatan do-charcoal ini, kami juga memperhatikan syarat dan mutu dodol berdasarkan SNI nomor 01 2986 1992, yaitu yang pertama adalah berdasarkan keadaan yang ditinjau dari aroma, rasa, dan warna yang dinilai normal. Yang kedua adalah kadar air dengan kadar maksimal 20%, kadar abu maksimal 1,5%, kadar gula minimal 40%, kadar protein minimal 3%, kadar lemak minimal 7%, kadar serat kasar maksimal 1,0%, pemanis buatan tidak boleh ada, logam-logam berbahaya tidak ternyata, arsen tidak ternyata, dan kandungan kapang tidak boleh ada. Dalam pembuatan do-charcoal ini, parameter yang diujikan yang pertama adalah keadaan yang ditinjau dari bau, rasa, dan warna. Pengujian keadaan do-charcoal diperoleh melalui bau, rasa, dan warna yang diuji secara organoleptik. Uji organoleptik merupakan cara pengujian dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya penerimaan terhadap produk. Pengujian organoleptik mempunyai peranan penting dalam penerapan mutu. Pengujian organoleptik dapat memberikan indikasi kebusukan, kemunduran mutu, dan kerusakan lainnya dari produk. Parameter yang kedua adalah kadar air. Dalam pengujian parameter ini dilakukan dengan menimbang 5-10 gram sampel do-charcoal, kemudian dimasukkan ke dalam labu didih 1 liter yang ditambahkan dengan 300-400 ml sirena batu didih yang disambungkan dengan alat alpha user. Kemudian dididihkan selama 1 jam sampai semua air dibebaskan, lalu didinginkan dan setelah dingin dibilasi dengan sirena. Lalu dibaca miligram yang terdapat pada alat alpha user untuk memperoleh perhitungan kadar air dengan rumus air sama dengan mililiter pembacaan per bobot contoh dikali 100%. Kemudian parameter yang ketiga adalah kadar gula. Pengujian kadar gula dapat dilakukan dengan cara menimbang sampel dodol terlebih dahulu, kemudian dilarutkan dengan air sulingan.
Kemudian larutan air dipindahkan untuk diuji menggunakan beberapa larutan seperti larutan timbal asetat Na2HPO4 sebesar 10%, kemudian 10 mili KL 20%, dan 25 mili H2SO4 sebanyak 25%, larutan tio 0,1 Newton, 25 mili HCl atau asam klorida 25%, dan NaOH sebesar 30%. Kemudian dilakukan perhitungan dengan rumus miligram sakar kali Ft per bobot contoh dikali 100%. Parameter yang keempat adalah kadar protein. Pengujian kadar protein dilakukan dengan menimbang terlebih dahulu sampel charcoal, kemudian ditambahkan 10 gram campuran selen dan 30 mili H2SO4 pekat teknis. Kemudian didestruksikan dalam ruang asam sehingga larutan menjadi hijau jernih. Setelah itu diencerkan dengan air sulingan sebanyak 250 mili dan dipindahkan ke dalam labu didih untuk ditambahkan beberapa butir batu didih. Setelah itu ditambahkan 120 mili NaOH sebanyak 30% dan hubungkan dengan alat penyuling. Sulingkan hingga 2/3 dari cairan yang disulingkan. Hasil sulingan atau destilat ditampung dengan H2SO4 0,25 Newton yang berlebihan. Titer kelebihan H2SO4 dengan NaOH 0,5 Newton dianggap sebagai A ml dengan menggunakan indikator Mengsel sebagai penunjuk. Belangko yang dikerjakan di atas kemudian dihitung menggunakan rumus, yaitu kadar protein sama dengan B min A atau mili dari B dikurangi mili dari A kali N kali 0,014 kali 6,25 per bobot contoh dikali 100%. Dengan keterangan A adalah mililiter untuk contoh, B adalah mililiter untuk belangko, dan N adalah normalitas titer NaOH. Parameter selanjutnya adalah kadar lemak. Pengujian kadar lemak dilakukan dengan menimbang terlebih dahulu sampel dodol, kemudian ditambahkan beberapa butir batu didih dan 30 mili HCl 25%. Kemudian dipindahkan pada gelas piala yang ditutup dengan kaca arloji. Kemudian dididihkan selama 15 menit dalam ruang asam. Setelah itu disaring selagi masih panas dengan kertas saring biasa dan endapan dalam penyaring dicuci dengan air panas sampai bebas asam. Kemudian keringkan kertas saring berisi endapan pada suhu 100-150 derajat Celcius, lalu masukkan dalam selongsong yang terbuat dari kertas saring. Selanjutnya dimasukkan dalam alat solet dan ekstrak dengan eter minyak tanah selama 6 jam. Sebagai penampung ialah labu lemak yang bobotnya diketahui. Kemudian selongsong kertas saring diambil, eter minyak tanah disuling sampai habis, dan lemak dalam labu dipanaskan dalam lemari pengering pada suhu 103-105 derajat Celcius kira-kira selama 1 jam. Dinginkan dalam eksikator dan timbang hingga massa tetap, kemudian dilakukan perhitungan dengan rumus kadar lemak sama dengan bobot lemak per bobot contoh dikali 100%. Parameter yang keenam adalah serat kasar. Pengujian serat kasar dilakukan dengan menimbang terlebih dahulu sampel charcoal, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer ukuran 750 mili bertutup asah. Kemudian ditambahkan 100 mili H2SO4. Setelah itu Erlenmeyer dihubungkan dengan pendingin lalu dididihkan selama 30 menit. Kemudian ditambahkan 200 mili NaOH 3,25% yang kemudian dimasak selama 30 menit. Setelah itu dilakukan penyaringan selagi masih panas ke dalam corong Bunchner berisi kertas saring yang bobotnya diketahui. Setelah itu dicuci berturut-turut dengan air panas H2SO4 1,25%, air panas lagi, dan alkohol 96%. 6 dari 10 kertas saring dan isinya dimasukkan dalam cawan dan dikeringkan selama 1 jam sampai massa tetap. Lalu diabukan sampai bobot tetap, kemudian dilakukan perhitungan dengan rumus serat kasar sama dengan Y dikurangi
Z tambah X per bobot contoh dikali 100% dengan keterangan Y adalah bobot kertas saring ditambah isi ditambah cawan. Z adalah bobot abu ditambah cawan dan X adalah bobot kertas saring. Parameter yang ketujuh adalah parameter pemanis buatan. Pada uji parameter pemanis buatan terdapat dua macam penyulingan, yaitu sakarin dan juga dulsin. Pengujian parameter yang ke-8 adalah logam-logam berbahaya. Dilakukan dengan cara menimbang sampel do charcoal kira-kira 2 gram, lalu diabukan. Setelah itu, abu ditetesi dengan 5 tetes asam klorida pekat dan diencerkan dengan air hingga 10 ml, kemudian disaring. Larutan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah 5 ml larutan yang ditetesi dengan natrium sulfat 1N, dan yang kedua adalah 5 ml larutan ditambah 0,2 gram natrium bikarbonat dan 1 tetes kalium ferrosianida sebanyak 1N. Bila direaksi di atas negatif atau tidak ada endapan atau tetap jernih, maka PbCuHg-nya tidak ternyata. Dalam artian do charcoal tidak mengandung logam-logam berbahaya. Kemudian pengujian yang ke-9 adalah pengujian arsen. Arsen adalah unsur kimia yang berupa bahan metaloid yang terkenal beracun dan memiliki 3 bentuk alotropik. Yang pertama kuning, yang kedua hitam, dan yang ketiga adalah abu-abu. Pengujian kadar arsen dilakukan dengan cara menimbang kira-kira 5 gram sampel do charcoal, kemudian dilarutkan dengan sedikit air dan ditambah 10 ml kalsium OHZ, lalu diuapkan di atas penangas air, kemudian dipijarkan. Abu ditambahi 2 ml air dengan beberapa tetes asam klorida pekat. Nah, jika sudah diberi asam klorida pekat, cairan dituang ke dalam botol pada alat good shape yang dilengkapi dengan tabung 6-8 cm dengan diameter 6 mm dan di dalamnya diisi kapas kering. Mengandung timbal dibuat dengan cara merendam kapas dalam larutan timbal asetat 10%, kemudian dikeringkan. Kertas sublimat dibuat dengan cara merendam kertas saring ke dalam larutan sublimat 5%, kemudian kertas saring dikeringkan dan digunting dengan panjang 5 cm dan lebar 3 mm. Ke dalam botol ditambahkan 1 ml larutan SnClZ dalam HCl dengan perbandingan 1:99 dan sepotong seng 0,5 gram dan botol segera ditutup. Biarkan 1 jam dan amati apakah terbentuk wadah pada ujung bagian bawah dari kertas sublimat. Warna jingga atau kuning merupakan indikasi dari adanya arsen. Kemudian timeline dari penelitian ini, yang pertama adalah pada bulan Oktober minggu kedua, kegiatan kami adalah pengajuan rancangan penelitian. Kemudian pada Oktober minggu ketiga adalah pengambilan sampel limbah kayu. Setelah itu pada bulan Oktober minggu ketiga sampai minggu keempat merupakan proses pengarangan atau pirolisis limbah kayu. Dan setelah itu pada bulan Oktober minggu keempat dan November minggu pertama adalah pembuatan do charcoal. Yang kelima pada bulan November pada minggu 1 sampai ketiga merupakan kegiatan pengujian laboratorium dari do charcoal, dan November minggu keempat sampai Desember minggu pertama adalah penyusunan laporan. Adapun rencana anggaran biaya yang kami butuhkan dalam pembuatan do charcoal ini adalah sebesar Rp179.500 dengan rincian tepung ketan sebanyak 1 kilo dengan harga per unitnya Rp10.000. Kemudian kelapa tua sebanyak 5 buah dengan harga Rp35.000. Kemudian gula pasir sebanyak 2 ons dengan harga Rp12.000, gula merah 2 kilo dengan harga Rp30.000, garam 1 bungkus dengan harga Rp2.500, kacang almond setengah kilo dengan harga Rp65.000, kemudian minyak goreng 220 ml dengan harga Rp5.000, kertas minyak 1 pak yang berisi 60 dengan harga Rp10.000, dan plastik pembungkus
satu pak dengan harga 10.000 sehingga diperoleh total dari anggaran biaya adalah 179.500. Mungkin itu tadi adalah presentasi dari kelompok 4. Terima kasih sudah menonton video kami. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.